nggak kelihatan Randy, nggak kelihatan kilo. Coba ganti ke layar yang ini. Coba kan, turunin. Halo pagi guys, gimana kabar? Kita punya konsep baru nih, jadi lebih fair ya, bisa kelihatan semua. Kita mau giveaway emas, kita mau giveaway perak, SSB. Jadi untuk merayakan 5 tahun channelnya Benix, di bulan Agustus ini kita banyak giveaway. Hadiah utamanya kita giveaway mobil listrik. Suaranya kurang, suaranya nggak masuk mikrofon katanya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, gimana? Suaranya udah masuk, oke? Tes 1 2 3, gimana suaranya udah masuk? Tes 1 2 3. Halo, gimana semuanya? Selamat pagi. Sehat-sehat di sana? Seru nih. Makin hari kita tambah cuan ya guys. Jadi saham-saham yang kita koleksi naik terus, bahkan menurut gue naiknya terlalu cepat. But ya, hopefully kita bisa dapat lagi diskon. And that's okay. Kedengeran nggak semuanya di sini? Yang pada baru datang dari mana nih? Pagi semuanya. Apa? Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oh, berarti suaranya belum masuk dari sini di settingnya, bukan di situ, salah. Di softwarenya diambil pickup suaranya dari sini, karena kan tadi Randy cabut mikrofon ini, jadi tidak terdeteksi di situ. Jadi di situ harus diganti pickupnya, bukan dari laptop kamu lagi, tapi dari mikrofon ini. Bukan di situ, di softwarenya. Software ya, ganti pilihan mikrofonnya, jadi ini. Ganti jadi Shure pilihan mikrofonnya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Udah kedengeran belum? Iya. Gimana? Udah mendingan ya? Gimana? Tes 1 2 3. Gimana nih teman-teman, di sini ada yang dari Serang tadi kita lihat. Halo, ada yang dari Makassar, AT Gallery. Halo juga, ada yang dari siapa lagi nih? Halo, Adi Sucipto, kedengeran Om tapi cempreng. Yang lain gimana? By the way, ingat ya, kita mau ada acara offline di Surabaya. Kalau nggak salah minggu depan ya. Apa 2 minggu lagi ya? Undangannya udah dikirim belum? Undangannya udah dikirim belum? Udah dapet ya? Mikrofon sudah aman? Oke. Oke, jangan lupa daftar ya buat teman-teman yang di daerah Jawa Timur. Formnya di mana? Tolong Mon. Mana formnya Mon? Suaranya udah mendingan? Udah bagus nih, katanya nggak noise lagi. Oke ya, jangan lupa ya guys. Jadi kita besok akan ada banyak acara di bulan Agustus ini. Kita bakal ke emiten TBK, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Terus kita bakal ke perusahaan yang kemarin baru dapat lagi order ekspor ke Switzerland. Dia udah ekspor ke Korea, ekspor ke Afrika. Jadi ternyata produk dia ngolah stainless steel ya, and then dirubah jadi barang ekspor. Ini keren banget menurut gua, bisa jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Kita compete langsung sama Jepang. Jadi mereka udah banyak menang proyek
ngalahin negara-negara lain. Jadi fight-nya bukan sesama perusahaan di lokal, enggak. Dia udah fight ngelawan negara lain, and then sukses. Mereka bisa ekspor sampai ke luar negeri. Suaranya mendem lebih besar yang tadi gitu ya? Enggak lah, kita enggak ada spill emiten. Enak aja lu. Ngaco banget, nggak mungkin lah. Jadi jangan lupa daftarin ya guys. Jangan lupa daftar ke link nanti yang ada di bawah ini. Terus sampai ketemu, khusus teman-teman yang di Jawa Timur, acaranya di Universitas Airlangga tanggal 14 Agustus di Universitas Airlangga. Jangan lupa daftarkan dirimu di link yang ada di bawah ini. Ekspor stainless berbentuk sumpit om. Enggak. Stainlessnya bentuknya gede banget bro. Segede rumah. Mantap ya. Segede rumah. Om, apakah kebijakan LTJ berdampak positif dengan metal? Ini pertanyaan lu sangat-sangat bagus, sangat-sangat menarik. Jadi kita bakal ngobrol sama Presdir di acara Benix Investor Group. Kita bakal ada gala dinner buat teman-teman yang mau join juga, lu bisa daftar ya. Di gala dinner tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus. Itu kita ada gala dinner di Jakarta, langsung kita tanya aja. Pertanyaanmu bagus, dampaknya seperti apa. Tapi sejauh ini anyway ya udah sesuai rencana kita lah ya. Cuannya kalau lu lihat udah naik 50% lebih loh. Gila nggak? Satu semester berarti ini belum ngomongin 1 tahun ya. Kalau ngomongin 1 tahun bisa jadi tembus di atas 50%. Jadi kita happy lah. Mana minta link Jawa Timur, mana link Jawa Timur? Volume mikrofonnya bisa dibesarin lagi nggak bang? Yang lain gimana volumenya? Udah aman belum? Iya dong, sangat-sangat menguntungkan hilirisasi. Makanya kita harus support yang namanya hilirisasi. Kita sangat support hilirisasi. Dan kalau temen yang bisa paham, dari sini udah bisa tahu ya, orang cerdas. Ini orang cerdas ya. Pasti happy. Kalau rupiah melemah atau rupiah menguat. Tapi kalau pengkhianat bangsa, pasti pengennya rupiah menguat guys. Kalau para pengkhianat bangsa ya. Tapi kalau orang cerdas, pasti senang ya rupiah melemah atau rupiah menguat. Iya. By the way, kita ada deposit ya. Karena supaya kalian yang nanti mau datang khusus member secret level, ini acaranya free yang di Surabaya, yang di Universitas Airlangga. Tapi ada deposit 100.000 rupiah yang akan dikembalikan. Jadi nanti di hari H bakal dipulangin. Itu buat pendaftaran supaya beneran datang. Karena dari yang udah-udah sayang banget kalau lu kita bikin acara udah siapin semuanya gitu, ternyata orang gara-gara main pencet-pencet aja ngasal disiapin venue-nya sekian ratus atau 1.000 kursi terus nggak datang. Makanya kita sekarang ada konsep bayar 100.000 tapi nanti di refund di gate. Secret level offline di Surabaya jam berapa? By the way kita nggak main cuma main-main isi form, nggak datang. Yes, Kuprakoso. Itu ngeselin banget sih. Jadi zaman dulu kita ada pengalaman di adalah salah satu kita diundang sih sebetulnya. Jadi dia bikin aja pendaftaran, ternyata yang daftar banyak, hampir 800 orang. So yang dilakukan sama panitia, ini salah satu universitas di Pulau Jawa. 800-an orang, dia akhirnya booking auditorium hotel. Bintang 4. Dia udah bayar 400 juta kalau gue nggak salah. Dia sewa auditorium. Terus ternyata dari 800 orang itu yang betul-betul datang cuman 150 apa gitu. Wah kasihan banget panitianya. Terus gue bilang sama mereka, makanya lu kalau bikin acara, even acara kampus kan gratis tuh biasanya ya. Suruh orang bayar, nanti duitnya lu balikin gitu loh. Karena kalau enggak ya orang jadi ngasal-ngasal aja ngeklik nggak datang.
Itu sampai nangis-nangis tuh panitianya. Kalau nggak salah tahun 2023 ya, 2022 deh. Ya, mereka langsung cari orang tua siswanya nombokin acara itu. Gila tuh orang yang isi-isi formulirnya nggak hadir 80%. Iya, salah panitianya juga sih menurut gua. Dia harusnya udah persiapan. Zaman sekarang banyak orang apalagi bisa pakai bot ya. Jadi pakai bot aja, semua bot yang klik 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 klik. Lu bayangin, gue bilang lu syukur masih 800 orang. Coba kalau yang ngeklik 4.000 orang. Terus lu booking stadion. Apa nggak mati coba dikerjain sama robot. Gue sih kasihan ya. Pembicaranya waktu itu ada menteri, gue salah satu ya. Jadi ada menteri ke kita diundang, terus salah satu akademisi dari Singapura. Total ada 4 pembicara deh. Yang kasihan malah orang yang benar-benar mau datang, karena yang orang beneran mau datang jadi nggak bisa karena udah sold out tiketnya. Jadi cuman sehari langsung sold out. Yang beneran mau datang nggak bisa. Ternyata yang banyak klik itu robot itu ya. Mungkin robot atau apa gitu. Lupa gue. Anton Lokomang Yudhistira, Om di form nggak ada deposit, kemananya? Mon. Mister Didi Rahmat, ya Om saya korban. Oh, ini ada yang pernah jadi korban nih. Gitu guys. Jadi sampai ketemu ya. Kita di Surabaya, acara kita banyak di bulan ini, full kunjungan kita ke perusahaan salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Yang kedua, omsetnya triliunan lah. Terus yang kedua, perusahaan yang satu-satunya di Indonesia yang berhasil hilirisasi stainless steel, bukan lagi ekspor dalam bentuk slab, batangan atau enggak, tapi udah ekspor dalam bentuk bahan jadi. Ekspornya udah sampai tembus Eropa, udah tembus sampai ke Afrika. Menarik banget. Gua sendiri kaget begitu tahu bisa ya perusahaan Indonesia kayak begitu ya, menang tender. Lu bayangin menang tender di Swiss, apa nggak keren ya? Terus gala dinner di Jawa Timur itu khusus member big. Gua harapkan member big yang di daerah Jawa Timur itu lu dapat prioritas ya buat ikut acara kita. So usahain member big yang di Jawa Timur buat ikut 3 acara kita di Jawa Timur bulan ini. Visit ke perusahaan omset triliunan itu lokal, visit ke perusahaan Indonesia yang jualannya ke market internasional itu triliunan juga. And then yang terakhir gala dinner di bukan gala dinner, secret level gathering di Universitas Erlangga tanggal 14 Agustus. Oke. Terus minggu depannya lagi ingat kita ada acara di Kuningan, Jakarta. Gala dinner ya. Segera daftarin dirimu ya karena kursinya terbatas. Cuma 200 orang doang yang bisa ikut. Nah, ini seru karena kita ngundang orang-orang yang ahli di bidangnya. Kita ngundang komisaris dari bank terbesar di Jepang, itu satu jadi pembicara. Kita juga ngundang tadi yang berhubungan dengan bisnis metal. Tadi ada pertanyaan soal LTJ, pertanyaan lu bagus banget. Itu bisa berdampak nggak sama metal kita? Kita tanya langsung sama ahlinya. Karena dia udah jadi presdir di mana-mana. Perusahaan-perusahaan metal di kolong langit ini, ya dia udah jebolan sana semua lah. Mau lu bilang Newmont kek, mau lu bilang bisnis emas kek, bisnis perak kek, bisnis tembaga kek, bisnis nikel kek. Nah, ini udah dewanya lah di level itu. Kita undang, lu bisa tanya langsung di Gala Dinner Benix ya. Di Kuningan tanggal 21 Agustus. Terus secret level nanti ada acara juga di Semarang bulan September. Jadi jangan lupa ya, bulan September di Semarang itu kita ada acara
Big sama acara secret level. Yang big ya seperti yang udah-udah, kalau big itu kita kunjungan ke emiten. Ada emiten yang menarik nih di Jawa Tengah karena dia berhasil membuat limbah sampah limbah jadi POC, pupuk organik cair, yang katanya super manjur. Ini perusahaan TBK nih, tapi bukan bergerak di bidang pupuk. Nah ini unik nih, bukan perusahaan pupuk tapi bisa bikin limbah jadi pupuk organik cair yang super manjur, guys. Ini juga bisnisnya triliunan nih ternyata nih, seru. Jadi kita bakal ke sana di bulan September. Catat ya guys, tanggal mainnya bulan September. Kita bakal ada acara Benix Investor Group di Jawa Tengah. Visit ke emiten itu, ada 2 emiten yang seksi. Terus yang kedua, kita mau visit juga ke emiten yang dari kemarin tuh lagi hot, soal banyak perusahaan AI yang bakal buka cabang di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, di belakang layar Nvidia masuk Indonesia, Facebook masuk Indonesia, Amazon masuk Indonesia. Facebook, Amazon, Nvidia itu udah confirm. Nah yang terakhir nih masih ada kemungkinan Google. Oh terus Microsoft ya, Microsoft juga masuk di Indonesia. Nah itu kita bakal kunjungan ke sana. Ini seksi karena dampaknya banyak banget kalau kita bisa realisasikan itu. Banyak lah untungnya buat Indonesia, bukan cuma jual listrik. Kita bisa jual listrik, kita bisa jual air, kita bisa jual. Nah yang terakhir ini gue gak mau mention, nanti ketahuan perusahaannya apa. So anyway, kita bakal kunjungan ke situ. Buat teman-teman yang belum join bisa langsung join ya di Benix Investor Group. Ada banyak perusahaan menarik nih yang kita bakal datengin dalam 2-3 bulan ke depan. Si Anugrah ini kok tahu sih mau ngobrol apa? Ngeri banget ini member secret level ini. Bisa aja loh. Iya. Bukan, sekali lagi ya, bukan rekomendasi jual atau beli, enggak. Enggak. Alphanumerik, tapi mikroplastiknya gimana Om Ben? Kalau limbah sampah jadi pupuk, ya mikroplastiknya berubah jadi karbon lah, dipendam di bawah tanah ya. Tapi limbahnya di sini bukan limbah plastik by the way. That's good, pertanyaan lu bagus. Pertanyaan lu bagus banget. Dan ini jadi indikasi lu tidak tahu emiten apa yang kita bicarakan. Tapi kalau yang tahu, pasti paham. Kita nggak lagi ngomong soal limbah plastik di sini. Iya, ada yang tahu tuh soalnya. Iya. ISG jadi ke 4 ribuan, saya nungguin harga diskon. Oke guys, jadi ada beberapa peristiwa yang super menarik terjadi dalam beberapa hari ke belakang. Salah satunya adalah program manipulasi mata uang yang dijalankan oleh The Fed, yang berulang kali ngajarin kita Indonesia jangan intervensi bank sentral harus independen. Banyak ceritanya lah ya. Giliran kemarin lu lihat Japanese yen terus melemah, apa yang dilakukan oleh penguasa planet bumi ini, ownernya IMF dan World Bank ini, yang dia lakukan bukan cuma melanggar prinsip independensi itu, tapi yang mereka lakukan adalah mengintervensi negara lain. Ini kenapa ya? Loh, kita mau pindah nih. Gitu loh. Jadi seru nih. Indonesia berulang kali dikasih kuliah dari mereka, makanan bergizi, katanya bank sentral harus independen. Giliran dia kagak independen, nggak ada yang cerewet tuh, nggak ada yang bawel. Apa maksudnya? Jadi ketika mata uangnya sih Japanese yen kemarin melemah terus ya, kita udah plototin nih buat belanja ya. Kita udah siap-siap karena kita bakal outing. Kantor kita bakal outing ke Jepang di bulan akhir tahun nanti. Sekaligus kunjungan karena kita diundang sama perusahaan game terbesar di Jepang. Itu kan salah satu pemegang saham kita dulu. Gue pernah bikin usaha gue di take over sama mereka happy. Sejak saat itu kalau mereka bikin acara kita selalu diundang.
Om Benix datang dong, kita mau bikin acara ini. Om Benix datang dong, kita bikin acara ini. Nah mereka akhir tahun ini bakal bikin acara lagi di Tokyo. Gue udah lama nggak datang, gue biasanya datang tiap tahun ya. Sekarang kayaknya kita bakal datang sekalian outing. Jadi gue bilang tadinya kita pengen outingnya eh, di kapal pesiar, tapi setelah gue pikir-pikir counter outingnya ganti ke Jepang aja, sekaligus kita datang ke investor kita itu yang di Jepang. Jadi artinya teman-teman sini kalau ada yang nanti di Jepang, lu pengen ikutan khusus buat warga Jepang ya, member secret level ada yang dari Jepang, kontak admin. Kita bakal bikin acara di Jepang. Lu kalau mau ikut bisa, kita punya tiketnya khusus buat kamu. Orang biasa nggak bisa ikut. Ini acaranya khusus investor di ya Tokyo Game Show itu. Dalam kalau bikin acara yang datang bisa jutaan orang bro. Jadi jutaan orang yang datang. Nggak nyaman. Tapi itu acara yang publik bisa datang. Nah kita punya akses khusus investor. Jadi kalau lu datang ke acara itu lu bisa coba teknologi terbaru lah. Bentar lagi ada Sony PlayStation 6. Itu lu bisa cuan gede tuh. Kayak yang kemarin kita pernah cuan dari saham Polandia kan bikin game meledak. Ya salah satunya juga gara-gara datang ke acara-acara kayak begitu. Karena kita jadi bisa lihat pandangan 2 tahun lebih awal ya sebelum sahamnya naik. Saham gamenya ternyata kita cuan gede bro. Makanya dari kemarin kita dikontak sama perusahaan Polandia. eh Nanti deh, gue nggak mau ngobrol di sini. Tapi nanti lu bakal lihat lah. Soalnya Zlatan Ibrahimovic bakal datang ke Indonesia. Jadi kita udah bikin program menzlatanisasi Jakarta. Lu bakal lihat Q4 Tyson Fury apa Zlatan lah ya. Kita bakal bawa ke Indonesia. Anyway, itu ada hubungannya sama perusahaan Polandia inilah. Iya. Jadi menarik nih guys. Buat teman-teman yang ada di Jepang, follower kita kan banyak di Jepang, tolong kontak admin, lu mesti ikut di acara ini. Ya, again nggak dipungut biaya. Jadi buat teman-teman yang di Jepang nggak dipungut biaya. Harusnya bayar, lu masuk ke TGS itu lu bayar, tapi nggak usah. Kita ada akses khusus, lu bisa coba semua teknologi terbaru di planet bumi ini yang ada di Tokyo. Mau teknologi satelit, virtual reality, teknologi Sony PlayStation 6 yang dipakai sama tentara, segala jenis robot ada di situ, segala jenis android ada di situ. Lu harus datang lah di acara itu karena it's not about just game. Ternyata itu berhubungan sama teknologi militer, teknologi visual, teknologi audio, robot, android, AI, sampai Nvidia juga buka booth gede banget di situ. Menarik bro, lu harus datang. Kontak admin kita ya, khusus buat member secret level yang dari Jepang, hubungin admin biar lu dapat akses khusus investor. Jadi ya beruntunglah kita lah, karena kita kebetulan juga ada saham di beberapa perusahaan game di Jepang. Emiten kita sudah to the moon, yes, good news ya. Ya kita mah happy banget, betul. Sahamnya The Witcher, betul. Sahamnya The Witcher berarti udah lama nih follow Benix nih. Dia tahu kita cuannya lumayan lah dari situ. Itu pertama kalinya kita investasi dalam mata uang zloty bro. Lu bayangin. Gue jadi belajar ada mata uang baru, bukan euro tapi mata uang zloty. Nah itulah investasi di saham Polandia ya. Ternyata meledak ya, gue bersyukur sih. Karena ternyata The Witcher itu menang apa sih namanya? Ada Game Award, International Game Award, Game of the Year ya, Game of the Year ya, GOTY ya. GOTY, Game of the Year tahun 2000 berapa ya? 19 ya kali ya. Lupa deh gue. Pokoknya sebelum 2020 apa 2017 ya. Nah, dia menang itu terus gue yakin wah bentar lagi jangan-jangan dia kan historinya dari novel. Dari novel jadi game, one step lagi mereka jadi film. Ternyata betul dimainin sama Henry Cavill jadi film terus jadi meledak bro, tambah cuan deh kita. Dia 2017 ya, GOTY ya. Bukan, dari novel. Dari novel jadi game, dari game jadi film. Nah kalau kita ikut pola yang sama, nah lu teman-teman pasti udah tahu arah gue kemana ya. Kenapa jadi menarik di TGS ini? Ada yang
strukturnya kurang lebih sama dan gue yakin bisa lebih viral, lebih cuan dibandingkan The Witcher. Tapi alurnya beda. Kalau The Witcher itu alurnya dari novel, ini alurnya dari tabletop game. Tabletop game itu kayak main ular tangga di meja, kayak main Monopoly gitu kan, permainan offline. Dia dari tabletop game naik jadi novel, dari novel naik jadi game software, dari game naik jadi film. Henry Cavill sama yang bikin. Nah, lu udah tau lah ya, Henry Cavill spesialis menurut gua blockbuster ketika dia bikin film yang sesuai dengan hati nurani dia gitu loh. Makanya ketika gue lihat, wah ini bisa jadi the next The Witcher nih. Kalau yang tahu, gue yakin di Indonesia nggak banyak yang tahu yang gue lagi omongin ini. Tapi kalau lu benar-benar fans berat, semacam Fendi Lim, dia bisa tahu yang gue lagi omongin. But that's okay. Hari ini pun ini sahamnya juga agak unik karena dia tidak listing di Amerika Serikat, dia listing di United Kingdom guys. Jadi menarik. Kenapa apa? Apa? Acaranya kapan? Minggu depan. Berarti Senin minggu depan lah. Iya. Itu menarik. Tapi kalau hari ini gue jujur menurut gue overpriced karena semua orang udah lihat ini bisa jadi the next The Witcher. Ya harga sahamnya juga udah naik terus. Hopefully bakal terjadi diskon lah. Seru nih guys. Oh ada si Fendi Lim nih, dia kayak dia Black Templar nih si Fendi Lim nih, Zealot nih. Iya saham United Kingdom. Om Ben kapan terakhir batas pengisian formnya? Hari Senin ya. Senin minggu depan, ditunggu buat teman-teman mau yang daftar. Saham GTA 6. Ini juga menarik. Tapi lu yakin GTA bakal rilis? GTA ini terkenal selalu pending ya, selalu gagal tayang nih. Lu yakin GTA bakal rilis? Kita lihat aja di TGS dia buka booth nggak? Itu penting tuh. Karena kalau dia bener-bener confident buat rilis GTA tahun ini, anyway bisnis ini bisnis triliunan bro. Jauh lebih gede dibanding ekspor batu bara loh ternyata bisnis game. Karena tadi yang gue bilang yang filmnya si Henry Cavill yang dia lagi bikin aja, anggarannya itu tadinya 150 juta dolar. Lu bayangkan ya satu film. Film yang dibikin berdasarkan tabletop itu. Bentar lagi bisa budgetnya dinaikin ke 400 juta dolar. Jadi ternyata nilai bisnis ini bukan cuma 100-200 triliun loh. Ini bisnis yang lu bakal kaget deh kalau lihat market cap-nya dia. Bank BCA lewat bro. Kalau lu tahu emiten yang kita lagi omongin ini lebih gede bro dibanding bisnis perbankan. Ngeri ya. Om usul untuk live masuk lihat di dalam untuk member secret level yang di maksudnya apa ya? Gue nggak nyambung nih. Marvin. Orang Thailand kunjungi Prabowo, pandangannya gimana? Menurut gue Prabowo di prank. Semoga Prabowo tidak kena prank sama Thailand. Buat teman-teman yang belum tahu, kemarin itu Perdana Menteri Thailand itu datang ke Indonesia. Dia bilang, Indonesia, lu impor dong beras dari Thailand. Brengsek nih si Thailand nih. Lu impor dong beras-beras Thailand. Sebagai gantinya, Thailand akan menyelamatkan industri pupuk Indonesia. Sebagai gantinya, Thailand nanti bakal impor pupuk urea dari Indonesia. Nilai impornya itu setara 60.000 ton pupuk urea. Kalau dirupiahkan itu setara 700 miliar rupiah. Kata si Perdana Menteri Thailand ini, brengsek nih menurut gue. Dia pengen Indonesia jadi importir beras. Dia pengen Indonesia menyelamatkan petani dari Thailand. Brengsek. Menurut gue brengsek banget. Terus gayanya kayak seolah-olah dia bakal jadi juru selamat buat kita. Dia sebagai gantinya bakal impor pupuk urea dari kita. Ini asal lu tahu aja ya, ada nggak ada Thailand, pupuk urea kita itu memang laris. Antriannya panjang. Sampai 2 tahun ke depan orang bakal sibuk impor pupuk kita. India aja udah ngemis-ngemis buat dapat pupuk urea kita. Jauh bener tuh India, sampai cari pupuk urea kita sejauh itu, ngelilingin planet bumi loh. Dari India ke Indonesia dibanding dari Thailand ke Indonesia ya. Belum lagi yang dari Eropa juga pengen dapat urea juga.
So ini penipuan nih. Ini Thailand ini nipu banget. Prabowo mau dikerjain nih habis-habisan nih. Udah pasti petani kita marah lah. Masa Indonesia balik jadi bangsa importir beras lagi, kurang ajar ini menurut gue. Terus seolah-olah kita bakal untung, cuan 700 miliar. Buh, tersinggung gue asli sama si Thailand nih. Ngaco. Semoga kita nggak kejebak lah. Aneh banget, masa kita jadi harus ekspor pupuk kita. Terus nanti yang panen raya petani Thailand, terus kita suruh impor beras dari mereka. Ini bodoh banget ini si Thailand ini. Maunya apa ya? Ini gue kesel. Ada tapi yang lebih parah lagi guys. Eh, Om usul live waktu masuk di dalam pameran game untuk member secret level. Om, oh, coba nanti gue tanya ya. Itu banyak yang rahasia soalnya karena acara buat investor itu beda dengan acara buat umum. Beda, beda, totally different. Nanti gue tanya dulu boleh nggak? Ada beberapa teknologi itu yang rahasia guys. Nanti gue tanya ya. Tapi bagus, idemu bagus ya. Jadi nanti kita bikin ya live khusus member secret level. Kita bakal giveaway juga dari sana. Kita juga harusnya dapat prototype PS6 kalau udah ada. Harusnya sih udah ada. Soalnya kemarin kita juga dapat. Kita ini orang Indonesia bukan pertama, ketiga yang punya PlayStation 5 zaman dulu. Kalau ada yang pernah lihat video lama kita pernah giveaway loh. PlayStation 5. Tahun berapa ya? Kita giveaway PlayStation 5. 2019 ya kali ya. 2019 ya. Kalau lu pernah nonton videonya masih inget nggak? Waktu itu harga PlayStation 5 itu 18 juta kalau ada. Tapi kita orang pertama yang dapat, kita dikirim langsung dari Jepang. PlayStation 5-nya pun masih bahasa Jepang. Pas kita tes di kantor nggak ngerti dong. Karena nggak bisa dirubah ke bahasa apa? Nggak bisa dirubah ke bahasa Indonesia, nggak bisa dirubah ke bahasa Inggris. Jadi literally kita dapat PS5 masih bahasa Jepang, kita nggak bisa pakai. Akhirnya kita giveaway, kita bikin giveaway PlayStation 5. Seru tuh. Iya, bahasanya bahasa Jepang. Gara-gara masih region lock, itu konyol banget tuh. Terus gue bilang sama si Sony ya, bro thank you banget ya kita dapat gini bla bla bla. Terus gue bilang, tapi lu benar-benar ngerjain gue deh, kita kagak bisa pakai barang lu nih. Mau cara login, mau cara ganti bahasa aja kita nggak ngerti. Emang nggak bisa karena di region lock juga. Lu nggak aneh juga lu ngaco kasih hadiah sama kita, tapi di region lock khusus untuk customer Jepang. Terus gimana cara pakainya di sini ya nggak bisa, orang beda negara. Ini konyol nih. Tapi kita hargai itikat baiknya bro. Ini sama kayak temen gue ya, yang ngasih mobil. Ingat gak gue pernah cerita ya, gue punya temen kasih mau hadiah mobil sama karyawannya, karyawan terbaik dia. Ternyata karyawan terbaiknya nggak bisa nyetir. Kenapa malah jadi nambah PR buat karyawannya. Terus konyolnya dia kasih itu di bandara lagi. Ini mobilnya ya, di parkiran buat kamu. Markir mobil yang diantar dia buat ke bandara itu, perpisahan dia kasih ke karyawan. Ternyata karyawannya nggak bisa nyetir dong, jadi PR. Niatnya sih baik gitu ya, tapi jadi ngerjain orang. Nah itulah investor kita yang di Jepang itu. Niatnya sih baik, kita dikirim Sony PlayStation 5, tapi nggak bisa dipakai. Seru ya. Ceritanya ini bulan Mei.
Program dari tamu kita udah pada nunggu di belakang. Kita sekarang ada metode baru nih buat teman-teman. Nggak apa jenis pertanyaannya kita bakal pakai di sini. Jadi jauh lebih bagus lah kalau bisa lihat pertanyaan yang ada di kita bakal tanyakan. Lu bisa lihat dulu nih hadiahnya. Setelah gue pikir-pikir ini metode yang paling fair lah. Terus di sini ada admin. Admin tolong dicatat ya, pemenang nggak boleh menang 2 kali ya di acara giveaway kita sepanjang buat merayakan 5 tahun ini. So lu nggak bisa menang 2 kali. Kalau lu udah menang SSB atau udah menang big, udah menang emas, udah nggak bisa lagi ikutan. So eh sebelum kita giveaway, gue udah ditungguin di sebelah. Sorry banget, tamu kita udah datang. Gue mau cerita soal independensi bank sentral yang berulang kali digaungkan sama Amerika Serikat, digaungkan sama penguasa World Bank, ownernya IMF and the gang. Ternyata nggak ada yang namanya independensi. Ternyata memang mereka cuma karyawan. Dan ini sedih. Bahkan negara kayak Jepang aja ternyata cuma budaknya bosnya George Soros, bro. And then lu bisa lihat ketika kemarin Japanese yen itu terus melemah. Ya udah tau lah ya, kalau di sana kan Jepang itu negara industrialis ya. Lu kalau sebagai kapitalis di Jepang mah, lu lebih seneng lihat yen lu itu melemah dong. Kalau lu paham, kalau lu investor pasti ngerti lah. Bukan kayak banyak orang goblok profesor tolol blow on di Indonesia ya nggak paham. Tapi kalau lu industrialis yang sesungguhnya dan lu di Jepang, hobi lu adalah ekspor mobil, ya lu pengen barang-barang lu itu murah. Jadi lu seneng mata uang lu terus melemah sepanjang terukur ya pelemahan itu. Tapi ada yang nggak setuju dengan kalau seandainya pelemahannya juga terlalu cepat, ya kan? Karena kalau pelemahannya terlalu cepat, bisa jadi barang-barang negara lain gak kompetitif tuh. Apalagi negara yang katanya mau bikin program America First, Made in USA, segala macem. Ya bakal gak jadi seksi. Sebetulnya kalau kemarin itu ada yang bilang ketika Japanese yen terus melemah, hal yang logis untuk dilakukan oleh Bank Sentral Jepang adalah naikin suku bunga. Logis dong, ya kan? Terus katanya nih, namanya sama, jadi kayak di manipulasi ini kayak di Indonesia. Ya Indonesia selalu ditakut-takutin bahaya rupiah melemah. Rupiah melemah. Kita udah ditakutin dari nomenklatur, guys, gaya bahasa. Lemah itu kan jelek, harusnya kuat. Jadi rupiah harusnya menguat, kan goblok. Begitulah kurang lebih. So, yang terjadi adalah ya buktinya kita tambah cuan ya, guys ya. Rupiah melemah ya Indonesia tambah cuan. Dalam artian kalau lu paham. Nah, situasi yang sama terjadi juga di Jepang. Terus orang bilang apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat melakukan segala cara manipulatif untuk prop up pompa yang namanya Japanese yen. Lu harusnya curiga. Banyak berita di luar sana bilang Amerika Serikat ini juru selamat. Amerika Serikat ini baik, bantuin negara lain gitu. Wah, berarti Indonesia ini eh, tidak ditolong sama Amerika Serikat ya ketika rupiah kita melemah. Berarti beruntung ya jadi orang Jepang ya, ditolong sama Amerika Serikat, dibantuin. Iya, kalau lu goblok ya, lu akan ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kalau lu pinter, lu harusnya bertanya-tanya ya, kenapa Amerika Serikat sebegitunya sampai rela jual dolarnya buat beli yen. Itu satu. Kenapa, bro? Apa iya karena dia badan amal? Apa karena cita-citanya masuk surga nih pejabat di Amerika Serikat?
Itu memang analisis connecting the dot, tapi dotnya sangat sedikit. Iya, iya, iya. Itulah profesor-profesor pedagang brosur tuh kayak begitu alirannya. Jadi eh karena kalau lu kritis, lu akan lihat Amerika Serikat bukan bantuin Jepang. Amerika Serikat itu membantu dirinya sendiri. Dia kira dia membantu dirinya sendiri. Kenapa? Karena teman-teman tahu dong, kalau mata uang terus melemah di Jepang, betul industrialis happy, ya. Kalau gua hobinya ekspor, gua manufacturing, gua seneng lemah, iya. Tapi ada yang nggak seneng juga, udah mulai ya. Tapi ada yang nggak seneng juga di situ, yaitu kalau eh, Japanese yen terus melemah, sementara kan lu tahu ya di Jepang itu ini kita tes 123, tes 123. Mak, kamu pimpin meetingnya, ngobrol kayak yang kemarin kita ngobrol di Centennial. Tes 123. Jadi apa ya? Jadi gue sampai mana ya? Karena suku bunga di Jepang itu kecil banget, guys. Yaitu relatively the same dengan quantitative easing. Hobi orang jadi ngutang ke bank gitu kan. Ya duit jadi banjir lah di sana. Inflasi tinggi. Teman-teman di sini kalau ada yang di Jepang udah berasa lah harga barang makanan di sana mahal, dan Jepang pun nggak punya lahan. So mayoritas barang konsumsi di sana ya mau nggak mau mereka impor juga. Jadi mafia-mafia impor di sana nggak seneng, guys. Sama kayak di Indonesia lah, mafia impor juga nggak seneng kalau bahan impor itu jadi makin mahal ya. Rumah tangga lah yang bakal terdampak. So eh, tindakan yang logis, kalau seandainya gara-gara bunga murah, banjir duit, yang logis bank sentral yang independen yang dia lakukan apa? Dia harusnya naikin suku bunga. Nyambung gak lo? Oh, rupiah kita terus melemah. Hmm. Oh, eh, inflasi tinggi. Yang logis nih kalau pakai akal sehat itu naikin suku bunga. Pertanyaannya, kenapa Bank of Japan tidak naikin suku bunga, kan itu? Karena ternyata, dan inilah yang berusaha dihindarin sama Amerika Serikat, supaya Bank of Japan tidak naikin suku bunga. Padahal itu tindakan yang logis seharusnya dilakukan. Tapi tidak. Uncle Sam come to the rescue. Tapi bukan buat nyelamatin Jepang sebenarnya. Karena hari ini lu bayangin ya, kalau Jepang itu bunganya 0%. Amerika Serikat kalau lu nabung di Jepang 0% bunganya, misalkan di Amerika Serikat bunganya 3%. Kalau gue jadi orang Jepang, yang gue lakukan adalah gue ngutang di Jepang. Terus duitnya gue tabungin di Amerika Serikat. Logis dong, karena selisih tuh. Bisa cuan 3%. Tapi lu bayangkan kalau seandainya Bank of Japan naikin suku bunganya. Terus Japanese yen itu kan kalau bunga 0% lu mah seneng ya beli di Amerika. Beli aset-aset lalu di Amerika. Beli US Treasury, lu beli obligasi, lu beli bond, lu beli saham, banyak lah. Tapi begitu Bank of Japan naikin suku bunga, ya orang mau nggak mau jadi jual aset-aset dia di Amerika Serikat. Terus pulang kampung ke Jepang. Apa yang akan terjadi? Collapse Amerika Serikat. Karena yang pegang US Treasury, yang pegang surat utang Amerika Serikat paling banyak hari ini itu adalah Jepang. Jadi bahaya nih.
Kalau zaman dulu logis, lu ngutang 0% nabungin di Amerika kan. Tapi begitu Bank of Japan, kalau dia jadi naikin suku bunga, apa yang terjadi? Orang mulai mikir, worth it nggak nih gue bayar bunga nih sekarang di Jepang. Terus yang kedua, kalau Jepang naikin suku bunga, yen itu menguat. Kalau yen itu menguat, dia harus bayar bunga lebih mahal lagi. Karena dulu dia pinjam dalam yen 10 juta yen misalkan, and then dia invest di Amerika. Nanti kan dia harus pulangin lagi 10 juta yennya plus bunganya. Iya, kalau cuan. Kalau enggak, contoh gini. Kalau Japanese yen menguat 10%, gara-gara suku bunganya naik, Japanese yen menguat 10%. Terus kalau duit yang sama lu tabungin ke Amerika Serikat, bunganya cuma 3%, worth it nggak? Lu ngutang dari Amerika, lu ngutang dari Jepang bunga 0% atau 1% misalkan, terus lu nabung di Amerika Serikat bunganya 3%, wah lumayan nih cuan 2% nih. Tapi kan nanti lu harus pulangin dalam wujud Japanese yen juga. Karena ngutang lu di negara asal lu dalam bentuk Jepang, Japanese yen. Tapi ternyata Japanese yen menguat terhadap dolar. Ya lu boncos bro. Padahal Japanese yen cuma menguat 10%. Boncos loh. Nah bayangkan ini terjadi bukan cuma dari satu kakak rumah tangga, ibu rumah tangga di Jepang yang jual aset Amerikanya. Bayangkan ini jutaan orang yang selama ini melakukan carry trade. Apa yang terjadi guys dengan market Amerika Serikat? Market Amerika Serikat separah-parahnya, seminim-minimnya itu bisa keluar duit 500 billion dollar, 500 billion dollar kalau sampai Bank of Japan naikin suku bunga. Itu minimal loh. Kalau dihitung sebetulnya bisa sampai 4 triliun dolar. 4 triliun dolar itu udah hampir 3 kali lipat budget militer Amerika Serikat. Budget militer Amerika Serikat sekarang cuma 1 triliun dolar. Hexat kemarin minta tambahin 500 billion dolar. So lu bisa bayangin collapse anggaran militer Amerika Serikat kalah bro sama Jepang begitu dia tarik duit itu. Gila nggak? 4 triliun dolar hancur lebur. Jadi kalau lu bilang Amerika Serikat baik, enggak. Ini bukti bahwa Amerika Serikat bukan baik sama Jepang, tapi sadis. Lu tau nggak kenapa sadis? Kalau lu paham filosofinya, lu tau nggak kenapa gue bilang Amerika sadis? Kenapa gue bilang artinya di sini tidak ada independensi bank sentral? Artinya gubernur Bank of Japan itu cuma karyawannya uh, George Soros. Betul. Karena apa yang terjadi sekarang, kalau lu sadar jadi rakyat Jepang, lu tuh lagi diperbudak sama elit lu. Lu lah yang hari ini sedang memprop up S&P 500. Lu lah yang hari ini sedang membiayai bubble di AI di Amerika Serikat kalau lu paham filosofis ini. Karena artinya Amerika Serikat punya kepentingan nih supaya Bank of Japan tidak naikin suku bunga. Oke. Amerika Serikat nyuruh Bank of Japan keluarin cadangan devisa dia, dolar ya. Gadaikan dolar lu, beli Japanese yen. Biar Japanese yen menguat. Lu jangan naikin suku bunga ya. Lu kan cuma karyawan gua ya. Gubernur Bank Sentral Jepang, lu tuh cuma budak ya. Awas lu naikin suku bunga. Tugas lu apa? Lu jual lu cadangan devisa. Beli Japanese yen. Biar Japanese yen naik. Tapi kan naiknya tidak natural guys. Proses ini tidak natural. Bukan karena fundamental ekonomi di Jepang membaik, yang ada malah utangnya Jepang bakal makin tambah nih. Bisa 300% dari GDP nih lama-lama. Tidak natural, aneh. Tapi itu logikanya. Tapi yang harus jadi pertanyaan adalah kalau diatur supaya nilai Japanese yen penguatannya nih terjadi secara tidak natural, supaya carry trade ini terus berlangsung, supaya suku bunga di Jepang bisa tetap rendah, supaya rakyat Jepang bisa ngutangin Amerika Serikat. Lu nyambung gak? Ngutangin, mereka bisa ngutangin Amerika Serikat.
Kalau lu sadar dengan filosofis ini, mereka walaupun nggak, betul kata Virgian, lu tidak naikin suku bunga walaupun inflasi lagi tinggi, artinya lu harus bertanya, siapa yang pasang badan di sini? Siapa yang bayar harga di sini? Coba deh lu pikir. Apa iya Amerika Serikat yang pasang harga? Ada yang sadar nggak? Berarti sekarang kaum industrialis versus banker yang bayar rakyat Jepang. Gue berulang kali bilang, inflasi itu adalah metode paling legal untuk merampok duit rakyat. Karena akhirnya yang akan bayar harga di sini adalah rakyat Jepang sendiri. Inflasinya bakal makin tinggi. Yang bayar inflasi siapa? Nah ini rakyat Jepang itu sendiri. Beda dengan kalau seandainya dari jalur pajak. Logis dong. Gue ya, tapi ada metode yang tidak logis. Bisa rampok duit rakyat tanpa persetujuan wakil rakyat. Itulah perampokan dari jalur inflasi, bro. So dari sini lu bisa lihat bahwa rakyat Jepang hancur tuh suaranya, udah benar normal. Kenapa tadi? Kamu apain? Aduh, sampai mana lagi tadi gua? Betul, jadi ini yang namanya perampokan yang legal. Namanya dari jalur inflasi. Siapa yang merampok? Elit. Bank of Japan di sini sedang menggorok leher rakyat Jepang secara serentak. Nggak ada yang bisa lolos. Pajak lu masih bisa lolos, bro. Kalau penghasilan lu di bawah PTKP, lu nggak bayar pajak, lu masih bisa lolos. Lu pengusaha kecil, omzet lu di bawah 500 juta, lu masih bisa lolos pajak ya. Tapi yang namanya inflasi, semua manusia kena gorok, bro. Lu bayangin ya, di Indonesia aja pajak mau naik 1% tuh, kemarin PPN naik 1% aja, udah rusuh kayak mana tuh. Udah wajib minta persetujuan DPR. Cuma naik 1%. Lu imagine kalau inflasinya 5%. Inflasi 5%. Nggak ada persetujuan wakil rakyat. Itu perampokan yang ganas, bro. Yang bikin siapa? Bank sentral. Memperkaya siapa? Ya elit. Orang-orang penguasa langit ini, guys. So, di sini lu lagi lihat program penggorokan massal nih di Jepang. Jadi di sini lu bisa lihat Jepang ini disuruh pasang badan buat menyelamatkan, bukan menyelamatkan bangsa Amerika juga, enggak, bro. Lu tau gak sebenarnya yang diselamatkan? Kenapa Scott Bessent? Scott Bessent karyawannya George Soros ya, by the way. Bukan teori konspirasi, bukan. Lu bisa lihat historicalnya menteri keuangannya Amerika Serikat ini memang karyawannya George Soros. Yang dia sedang selamatkan adalah, ada yang tahu nggak? Berarti lebih baik simpen daging ya om daripada duit. Betul. Ini jadi bisnis daging nih nanti nih. Gitu guys. Dia eh, di sini lu bisa lihat Amerika Serikat sedang berusaha menyelamatkan sendirinya sendiri. Tapi sadis. Dia pakai duit orang lain, bro. Ngeri. Ini ngeri. Jadi bahkan bangsa seperti Jepang aja itu cuma karyawan. Ngeri nggak? Dia bisa nyelamatin bursa saham Amerika Serikat, Scott Bessent. Dia menyelamatkan market Amerika Serikat pakai duit orang lain. Ini kan perampokan bersejarah ini. Kalau lu paham filosofinya ya. Kenapa harus elit harus diselamatkan ya Om Ben? Ya harus dong elit. Kan fungsi rakyat jelata buat dipanen. Terus kalau elit nggak diselamatkan, buat apa jadi elit ya? Buat apa lu capek-capek jadi elit? Kan buat dapat posisi elit susah ya. Lu harus bunuh banyak orang, lu harus korupsi gila-gilaan. Eh,
Jadi yang namanya elit kalau udah ngomong di atas ya, dia udah nggak ngomongin lagi net profit margin, bisnis di bawah, receh-receh. Kayak lu mungkin ditawarin bisnis, bro bisnis pisang goreng ya pinggir jalan, satu gerobak modalnya cuma 700 ribu. Kan namanya elit udah nggak ngomong begitu ya. Namanya elit itu bukan lagi bertarung kayak retail manusia. Manusia ini kan berantem di bawah. Goyim ya. Goyim-goyim ini kan berantem aja di bawah memperebutkan duit receh. Dari kacamata orang tertentu mungkin 700 ribu duit gede. Mungkin dapat omset 5 juta sehari duit gede. Tapi kalau dari kacamata elit duit 1 miliar per hari pun omset kecil. Mereka udah nggak ngomongin itu ya. Yang mereka ngomong adalah gimana caranya bukan menang di retail, memperebutkan kue kecil nilai 1 triliun 2 triliun. Kalau mereka kan ngomongnya gimana cara memperbudak negara ya. Bukan cuma soal ambil alih perusahaan bro. Tapi gimana cara ngambil alih negara. Nah itu yang sedang terjadi guys. Dan kenapa ini a good news buat kita. Ya mengajarkan bahwa hebat juga Cina. Cina nggak bisa dikerjain kayak begitu. Bank of China, People Bank of China, Bank Sentral Cina nggak bisa dijadiin boneka kayak begitu, nggak mungkin itu terjadi. So wajar mereka marah tuh sama negara kayak Iran, negara kayak Rusia, negara-negara satu partai lah kayak Cina, karena lu tidak bisa jadikan, lu tidak bisa memperbudak rakyat negara lain, nggak bisa lu, karena elitnya nggak bisa dikontrol, elitnya itu jadi budak rakyat lewat jalur partai, jadi mereka semua karyawan partai, susah loh. Tapi kalau negara demokrasi, simple, lu nggak bisa masuk lewat partai pink, lu tinggal sogok partai abu-abu. Lu nggak bisa sogok partai abu-abu, tinggal lu sogok partai hitam. Partai hitam lu nggak bisa sogok, lu masuk partai orange. Kan gitu doang. Seru ya. Eh gitu guys, semoga cukup jelas lah. Nanti kita bakal bahas lebih detail lagi ya soal itu. Dan dampaknya ke Indonesia akan seperti apa di secret level yang di Erlangga ya, yang di Surabaya. So kalau teman-teman pengen ikut bisa lihat di situ, kita bakal kasih economic update di situ, makro update. Jangan berharap kita bakal bahas emiten saham, sama sekali tidak. Kita akan bahas soal makro update nih. Karena udah banyak terjadi perubahan sejak offline meeting kita yang di Tangerang awal tahun ini. So, nanti kita ketemu di Jawa Timur. Guys, gue harus pamit dulu. Sebelum pamit kita giveaway. Coba ganti kamera di sini, ini murni random guys. Jadi bukan gue yang nentuin ya. Ini lu bisa lihat, ini kita bisa puter. Jadi kagak ada settingan di sini, nggak pakai software. Tadi gue pikir pakai software aja ya, tapi software kan bisa jadi ada settingan. Di sini ada, lu bisa lihat, ini gue stop. Hadiah utamanya kita bakal kasih mobil listrik. Ini udah berhenti di sini, tapi di layar kalian berhenti. Oke. Jadi kalau kelihatan nggak di situ? Nggak kelihatan ya? Tulisan big di sini ada perak nih yang warna silver, yang kuning hadiah emas, terus yang hijau apa itu hijau? Mon, bantuin gue dong. Oh, yang hijau itu ada CSR. Jadi yang hijau itu CSR. Jadi kita ada CSR giveaway sumur buat teman-teman kita. Beberapa titik itu El Nino-nya bakal makin parah Januari 2027. Januari sampai Mei 2027 itu bakal terjadi krisis air. Supaya tidak panik orang, kita bakal kasih sumur dari kalian ya. Kalian bakal giveaway sumur ke saudara-saudara kita yang membutuhkan di Nusa Tenggara Timur khususnya. Kalau nggak bakal makin parah tuh. Itu salah satu daerah yang berulang, NTB sama NTT ya, di Nusa Tenggara krisis air. Jadi kita ada hadiah yang warna hijau itu CSR sumur dari kalian berarti. Terus ada lagi yang warna apa ya? Warna ungu apa tuh? Kau baca nggak sih mereka di rumah? Warna ungu itu member big, motor listrik yang mana? Coba nanti direvisi sih, Mon. Ini warnanya sama semua nih. Padahal ada pilihan Magico Hibiniu di planet bumi ini ya. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi nanti
Di sini juga ada hadiah SSB Sekolah Sambenix, ada hadiah apalagi tadi? Ada motor listrik, ada big, ada emas, ada silver, ada CSR gitu. Jadi, nah, mendingan gimana guys? Jawab dulu terus hadiahnya baru diputar atau hadiah dulu baru tanya dulu guys? Coba ya kita polling ya. Gimana aturan main spin wheel ini? Putar dulu baru diajukan pertanyaan atau pertanyaan dulu, jawab pertanyaan dulu, pertanyaan dulu baru hadiah diputar. Simple guys. Kita fair. Jadi sangat-sangat adil nih. Nggak bisa pakai, kita nggak pakai software, nggak pakai robot. Coba nanti tolong diperbaikin ya si anu. Jadi warnanya beda-beda setiap hadiah. Seru nih guys. Jadi yang nentuin jawab dulu biar pada ragu jawabnya. Oke guys ya, ini kita fair nih. Silakan diisi pollingnya nih. Putar dulu baru diajukan pertanyaan atau jawab pertanyaan dulu baru diputar. Hadiah utama mobil listrik, terus membership big. Membership big kalau gua nggak salah berapa sih membership big harganya? Coba tanya. 60 juta ya kalau gua nggak salah setahun member big. Jadi kamu bisa dapat hadiah member big 1 tahun 60 juta. Ya kita next live setiap hari Rabu ya Randi. 8.30. Oh iya ya, ini live-nya yang non member bisa ikutan ya. Oke oke, next time ya kita perbaikin. Ya, ini kita pertama kali guys ya kita coba ya. Jadi hadiahnya di depan kita bakal tes dulu ya. Kita kan juga nggak tahu konsep ini berjalan apa. Ini ide dari tim nih. Jadi kalau khusus buat hari ini ya, kalau dapat di silver kita bakal tes hadiah 1 ons silver. Ada nggak contohnya di kantor? Coba minta dong. Ada nggak? Tanya Bu Lasma. Ada silver nggak di sini? Jadi kita tes 1 ons silver and then 1 ons pilihannya 1 ons silver. Kalau seandainya berhenti di emas kita bakal giveaway-nya 1 gram emas ya. Kita tes dulu ini bisa jalan atau enggak. Kalau SSB kamu dapat hadiah 1 SSB season yang terbaru nanti. Terus kalau big berarti kamu dapat big 1 tahun atau motor listrik. So gimana nih hasil keputusannya? Ini uji coba dulu ya. Next kita bikin tadi Virgin sarannya bagus tuh. Pollingnya khusus buat member secret level. Hmm?
Enggak ada. Coba ya. Nggak jadi emas 5 gram. Oh ya udah. Jadi pilihannya 1 ounce silver atau 5 gram emas ya. Kemarin kita ngetes ngirim emas. Udah confirm belum? Udah terima semua belum ya? Kekirim nggak? Confirm? Udah. Ada yang hilang nggak emasnya? Terima semua nggak? Kayaknya kemarin masih ada 1 orang tuh yang belum confirm tuh. Emas 5 gram ya. Jadi 1 ounce perak atau emas 5 gram ya. Minggu aja banyak yang kerja gas. Oke, jadi kita ikutin dulu ya hasil pollingnya. Eh, Jawab pertanyaan dulu baru diputar guys. Ingat lu nggak bisa menang 2 kali ya. Lu cuma bisa menang sekali. Jadi jawab pertanyaan dulu baru diputar. Oke. Masih ingat nggak sih pemenang terakhir siapa? Di sini ada nggak si Santi mana? Santi mana? Pemenang terakhir namanya siapa? Coba. Jadi pertanyaan dari pemenang ya. Siapa kemarin yang menang terakhir? Oh, member Big sudah inflasi lagi 70 juta om. Sorry bro. Ternyata 70 juta tahun. Siapa pemenang terakhir? Kamu ikut live nggak? Monitor ini ya. Siapa pemenang terakhir? Febri Diansah. Febri Diansah. Febri Diansah udah boleh akses handphone nggak dari balik jeruji? Coba Febri Diansah, lu bikin pertanyaan dong. Febri, oi, ada nggak sih Febri ini? Oh si Febri belum ada bro. Febri menghilang. Eh, Sorry banget nih si Febri nggak dikasih handphone rumahnya di sana ya. Oke lah kalau gitu. Oh lagi sidang. Oke oke. Sorry ya Feb. Nanti kalau udah lagi lowong balik lagi Febri ngajukan pertanyaan. So gua ambil alih dulu nih pertanyaannya. Dari Pak Beni saja pertanyaannya nanti nggak adil. Kenapa nggak adil ya? Jadi kan nggak settingan. Oh ada lagi pemenang yang lain namanya siapa? Rai Prayuda yang kemarin menang dapat hadiah SSB. Ray ada nggak di sini? Ray, Ray ada nggak ya Ray? Jadi fair nih pertanyaannya dari teman-teman juga bukan dari gua. Terus spinnya kan eh, nggak nggak pakai software ya. Jadi betul-betul random nih yang menentukan member big. Jangan-jangan si Ray pengacaranya Febri nih ya. Jadi dua-duanya lagi sibuk nih guys. Sorry banget nih. Ya udah deh kalau gitu. Gua yang nanya nih guys. Kalau gitu ya. Deal ya, gua aja ya. Ada pemberatnya itu pasti kata si Virjan. Nggak ada sih. Nih kita balik dulu nih biar kelihatan nih. Fair nih kita nih. Kita balik. Kelihatan nggak tengah-tengahnya? Jadi ini semuanya natural guys. Nanti yang hadiah utama kita bagusnya bikin acaranya offline ya buat yang eh, hadiah utama. Jadi bisa kelihatan ya. Kagak ada settingan bro. Gila aja lu. Ribet amat pakai settingan. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang sih pakai software. Ada websitenya sendiri buat spin wheel begini. Anyway, udah aman kelihatan? Bentar. Oke oke. Udah aman ya.
Ngapain di setting ujung-ujungnya keluar semua utuh hadiah, betul orang ujung-ujungnya memang mau dikasih bro giveaway. Gimana ya bro, orang udah terlanjur dibeli masa dipulangin lagi ke toko ya, jadi memang namanya juga giveaway memang buat dibagi-bagi. So kita ikutin dulu deh ya, sesuai hasil polling menunjukkan jawab pertanyaan dulu baru diputar. Oke, jadi kita bakal ngajuin 2 pertanyaan guys. Habis itu kita pindah ke member only live. Gimana ya caranya ya? Siapa yang bisa bikin di sini? Si siapa namanya? Ran, bikin member only live dalam waktu 10 menit ke depan. Bisa nggak? Oke, sambil nunggu buat yang ini kita tes dulu lah guys ya. Ini namanya juga pertama kali. Ini untuk merayakan 5 tahun ya channelnya Benix bulan Agustus ini. Kita giveaway nih. eh Giveaway besar-besaran. Metal udah ke 900-an om. Ben, iya sedih gua, sedih banget. Semoga bisa dapat diskon lagi guys. Semoga bisa kembali lagi lah ya ke bawah 900 ya. Gimana caranya dapat mobil om? Gak ada panahnya kalau yang ini udah habis semua. Tersisa mobil ya. Jadi kita harus segera habisin nih hadiah-hadiah yang di sini. Begitu ada yang dapat kita coret, ada yang dapat kita coret. Begitu udah habis semuanya, kita giveaway ke mobil. Oke, gua ajukan pertanyaannya. Pertanyaannya mau berhubungan dengan saham atau di luar saham guys? Roulette-nya tidak rata, bagus om. Masa putar balik lagi ketika mau berhenti? Iya, canggih ya. Ini canggih nih bro. Lu bisa lihat deh. Gue juga pas ngetes pertama kali unik juga nih. Jadi ada unsur thrillernya. Begitu dia udah mau berhenti, dia bisa putar balik loh. Coba ya lu lihat deh. Ini kan muter nih. Bentar lagi mau berhenti nih. Lihat. Ini gue nggak pegang ya. Putar balik nih. Canggih nggak bro? Canggih banget bro. Satu-satunya yang punya teknologi ini bro. Jadi jadi bisa putar balik. Ajaib, keajaiban dunia nih. Iya 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 iya. Mahal ini bro. Cuman bisa didapatkan di Tokopedia ya. Beli di mana? Tokopedia. Bukan beli di Shopee bro. Beli di Tokopedia bisa dapat yang ajaib kayak begini nih. CSR tuh hadiahnya tuh. Oke guys, kita tanya dulu ya. Jadi pertanyaannya mau berhubungan dengan saham atau berhubungan sama di luar saham? Coba tes putar 3 kali om. Oke, siap. Tes. Kita tes ya sambil nunggu ya. Jadi, ayo jawab dulu guys. Tes, kita tes dulu. Berhubungan dengan saham atau umum? Kita polling lagi bro. Jadi yang menentukan kalian bukan gua. Jadi teman-teman ya yang menentukan. Apa pertanyaannya? Saham atau umum? Oke guys. Kalian yang tentukan yuk. Ada yang mau dapat mobil listrik? Oke, kita tunggu sampai 500 orang aja lah ya. Kalau enggak jalan-jalan nih. Bisa marah nih orangnya di sebelah udah datang nih jauh-jauh. Kok CSR lagi? Berhentinya Santi. Oh, ini bagus juga nih si ngotak pakai otak. Coba kita putar lagi ya. Apa putarnya harusnya ke arah kiri ya? Coba kita cek. Coba 3 kali ya tadi ya. Kita tes 3 kali ya. Kalau CSR lagi memang rezeki lu nih. Dapat pahala bisa masuk ke surga lebih cepat jalur ekspres dari spin wheel bro. Coba kita lihat. Coba ya.
Kita tunggu baru 300 orang yang isi voting. Ayo guys, kita tunggu sampai ada 500 orang yang isi voting. Apakah pertanyaannya mau berhubungan sama saham atau umum? Coba dijawab guys. Mau butuh member kalau saya CSR lagi fix scam. Iya, betul. Gue setuju sama lu. Coba kita lihat. Balik lagi Om CSR lagi. Balik lagi nih. Kenapa nih, coba dicek nih. Dibenerin. Kenapa bisa begitu ya? Coba ya, baru 2 kali ya kita tes ya. Coba kalau gue putarnya dari sini coba. Tes. Tadi gue putar kemana? Ke arah sini ya. Sekarang kita coba tes ke arah sini. Coba. Seru nih. Arah putarnya sama nggak tadi? Coba ya, kita lihat. CSR-nya dalam bentuk sumur. Jadi kita bikin sumur air bersih di beberapa wilayah di Indonesia. Kita lihat El Nino itu bakal makin parah guys. Jadi kita bakal bikin sumur di beberapa titik di Indonesia. Target kita itu 10, minimal 10 sumur baru lah yang kita bikin ya di Indonesia. Berhenti di mana nih? Hah? Coba. Oh beda bro. Berarti memang kebetulan ya. Berhentinya di big ya. Kebaca nggak sih teman-teman di rumah tulisannya? Ini warnanya agak saru-saru nih. Nanti coba bikin lagi yang beda ya. Warna biru, warna ungu, terlalu beda. Coba bikin Magiku Hibiniu lah. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna biru gitu. Jadi jangan saru-saru kayak begini. Eh, big, coba lagi ya. Kebaca ya. Oke ya, kita coba lagi ya. Ini kagak jadi jalan-jalan nih gue. Jadi malah jadi ribet nih pakai begini. Apa pakai software aja kita? Coba kita lihat. Yang dipasang warna gelap semua katanya tuh. Dikomplain kamu tusan. Ya, tapi bedanya gini guys. Begitu menang, ini nanti kita coret hadiahnya. Jadi kalau mereka jatuh ke hadiah yang udah sama, lu nggak bisa. Nyambung nggak? Jadi nggak mungkin lu dapat CSR berulang-ulang. Ini apa? Ini berhenti di tuh berhenti di SSB ya. Kebaca nggak sih sebenarnya teman-teman? Gua rasa kebetulan aja tuh. Anyway, biar segera mulai ya guys ya. Ini kita coba dulu. Udah bikin belum buat live premium only? Live member only udah tahu nggak caranya? Di sebelah kanan bawah tuh Mon. Oh, ini gue bisa bikin di sini. Di sini gue bisa bikin mulai dalam waktu 10 menit deh ya, gue bikin ya. Jadi kita uji coba dulu. Ini karena udah terlanjur di sini. Oke guys ya, kita bakal 2 kali spin hari ini. So kita ada yang nggak kelihatan, ada yang kelihatan, ya sudah lah guys ya. Next meeting kita perbaikin ini supaya lebih kelihatan sama teman-teman. Anyway, 10 kali spin dulu. Udah kebanyakan spin terus guys. Nanti aus bearingnya. Jadi pertanyaan. Tadi hasil pollingnya apa ya? Tadi hasil pollingnya umum apa nggak tahu ya. Lupa lagi gue. Oke, kita umum-umum aja ya. Oke guys ya. 56% katanya saham. Jadi teman-teman mungkin udah pada tahu ya, saham kita makin kesini tambah hijau, tambah cuan lah ya. Belum pun kalau udah beli sahamnya member big mungkin juga udah tahu karena kita ada indeks Benix. Ya hari ini lu lihat saham-saham di indeksnya Benix, saham-saham yang kita beli di situ semuanya ada di Benix Investor Group. Salah satunya yang dari kemarin naik terus nih, gaspol terus nih. Nah, pertanyaannya, lu udah pasti tahu lah ya sahamnya apa. Tapi ini sebetulnya
kenapa bisa tambah cuan dan cuannya masih belum maksimal, guys? Karena hari ini kenapa belum maksimal? Karena yang ditutup baru Selat Hormuz. Cuan kita dari saham ini bakal makin gede lagi, bakal ratusan persen multi bagger kalau ditutup selat yang satu lagi. Nah, pertanyaannya apa nama selat yang satu lagi, bro? Yang bakal memperbanyak cuan kita, bro, di emiten tersebut. Uh, gua scroll ke atas, pinjem handphone dong. Ada yang punya handphone? Minta handphone saya dong di itu lagi dicas, tolong San. Jadi hari ini lu udah lihat lah ya, saham kita tambah cuan. Uh, lu pun udah tahu sahamnya, tapi itu belum maksimal, guys. Karena konfliknya cuman di Hormuz, bro. Bentar lagi nih buka cabang karena Arab Saudi udah resmi cawe-cawe nih Arab Saudi nih. Nah, begitu Arab Saudi cawe-cawe, tinggal tunggu waktu kita cuan multi bagger. Uh, kita cuan multi bagger. Catat ya nama ininya, yang pemenangnya. Oke guys ya, lu udah tahu pasti nama emitennya apa, tapi nama selatnya yang kita tanya. Hah, seterusnya. Oke, ini dia pemenangnya. Jadi resmi nih guys ya. Ini gue foto. Dia jawabannya paling benar, paling atas sendiri. Yang pertama kali, the one and only. Dari ribuan orang yang live hari ini, the one and only yang bisa jawab pertama kali namanya V Probos. Ini V Probos ini nama apa sih? Aduh, sorry ya. V Probos, kamu juaranya. Ini buktinya. Dia pertama kali jawab. Kebaca nggak di kamera? V Probos. Congrats buat V Probos. Jawabanmu yang benar. Ketika selat itu ditutup, kita cuan multi bagger. Kelihatan nggak di kamera? Oh, ternyata nggak kelihatan ya. Sorry V Probos. Ini gue zoom in. Ini bukti ya, lu orang yang menjawab pertama kali. V Probos. Coba bisa di zoom nggak? V Probos ya. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Udah belum? Udah belum? Oke, lo yang pertama ya, V Probos. So, congrats buat V Probos. Sekarang V Probos, lu kita spin. V Probos mana nih? Masih ada nggak orangnya? Oi, V Probos bukannya udah dapet tuh katanya? Udah pernah dapet? Hah? Belum ya? Oh enggak, belum pernah kok. Kata admin kita belum. Oke ya. Sekarang V Probos nih. Lu yang nentuin. Lu mau gua puternya di sini apa puternya di sini? Lu kurang baik apa lagi gue? Lu aja yang menentukan lu bisa putar di mana. V Probos lu mau putar yang mana nih? Yang di kanan apa mau yang di kiri? V Probos, lu mau putar yang di kanan apa mau putar yang di kiri? Ini yang di kanan atau mau putar yang kiri? Kalau lu dapat CSR, berarti hari ini lu sudah menyelamatkan banyak anak-anak yang krisis air di Nusa Tenggara. Kita bakal kasih CSR bangun sumur di situ atas nama Viprobos. Jadi nanti namanya adalah sumber mata air Viprobos. Lu yang tentuin namanya. Mana Viprobos? Yang dari kiri. Oke, yang kiri ya. Gua bakal putar 1, 2, 3.
Good luck Vipro Bos. Ngotak pakai ngotak KP. Apa ini? Ngotak pakai CSR itu surga, jalurnya giveaway. Oke, menarik juga kan? Ya jari-jari siapa ya yang bikin ya? Jari-jari Komeng ya? Apa Roni Sianturi ya? Udah berhenti belum? Belum? Ayo lo, Vipro Bos tuh dapat hadiah apa nih? Jeng 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 jeng. Dapat hadiah apa lo Vipro Bos? Apa hadiahnya? CSR? Oh, hampir CSR. Gak kira CSR. Congrats Vipro Bos. Kamu dapat hadiah SSB season yang terbaru. Ini menarik, season yang terbaru kita bakal bahas saham yang berhubungan sama AI. Jadi nggak banyak yang tahu karena di belakang layar, tadi yang gue bilang ya, di belakang layar Nvidia, Microsoft, Amazon tuh sebetulnya udah investasi di Indonesia. So, congrats buat Viprobos, tolong dicatat. Admin, jangan lupa kamu kontak, screenshot juga biar kamu dapat invitation ke sekolah saham Benix ya. Khusus buat kita membahas saham-saham artificial intelligence. Mulai di bulan apa? Bulan Desember. Ini edisi khusus nih buat tutup tahun SSB. Congrats Viprobos, itu SSB senilai 12 juta ya. Kamu menang hadiah setara 12 juta rupiah. Congrats. Congrats lo Viprobos. No settingan ya Viprobos ya, kita nggak kenal kan ya bener Viprobos. Ini dia jawab pertama kali. Padahal pertanyaan belum gue tanyain loh. Banyak yang kejebak tuh. Mereka sebut emiten ya. Ya bagus lah, berarti lu ngerti juga yang kita omongin ya. Begitu Babel Mandep ditutup, dan itu jawaban dari pertanyaan gue adalah Babel Mandep, kita cuan multi bagger nih di emiten itu. Tapi pertanyaannya bukan emiten itu. Pertanyaan adalah slot apa yang akan membawa kita cuan, guys. Multi bagger. Good job Viprobos. Brilian nih Viprobos. 1 menit lagi kita bakal pindah, guys. Don't worry, masih ada lagi giveaway-nya. So bisa minta spidol nggak biar kita coret bagian SSB-nya. Kita giveaway SSB berapa by the way? Berapa unit? Hmm. Oh, ada 10. Ini ada di berapa yang di sini? SSB. 10 ada. Oh, baru 6 ya? Baru 6. Coba cek SSB di sini ada berapa? Kalau enggak kita belum silang. Kalau udah tembus 10 kan target kita. Total SSB itu kita giveaway 10 kursi ya guys untuk SSB. Coba cek ada berapa. Nanti kalau udah sisa 6 baru dicoret gitu misalnya. Kalau ada 6. Ada 4 ya? Oh, berarti nanti kalau udah 6 kali pemenang baru kita mulai coret-coretin ya. Biar makin lama makin habis. Begitu habis giveaway utamanya yang kendaraan mobil listrik. Kalau motor listrik ada di sini. Berapa unit? Oh, 3 unit. Oh, yaudah. Jadi di sini juga ada motor listrik ya, guys.